Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu sekalian, berjumpa kembali dengan ibu. Ya, mungkin sebagian dari kalian ada yang belum mengenal nama ibu. Ibu bernama Hesti Rahayu, ya, mengajar matematika. Jadi pada pertemuan pertama ini kita akan mempelajari pola barisan bilangan. Nah, untuk pertemuan kali ini, apa yang akan kita bahas? Kita akan membahas bagaimana menentukan suku selanjutnya dari suatu barisan bilangan. Baik, anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing agar pembelajaran hari ini dapat berlangsung dengan baik dan kamu dapat menerima pembelajaran sebaik mungkin. Baik, anak-anak ibu, banyak sekali contoh-contoh pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini pada layar kamu sudah melihat ada beberapa contoh pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada kelopak bunga-bunga ya. Nah, ini ada kelopak bunga-bunga. Kemudian ini ada sebuah bunga. Nah, ini sarinya ini terdiri dari titik-titik, ada bagian-bagian, yang bagian-bagian itu membentuk pola bilangan. Nah, jadi ini adalah sebagian contoh-contoh dari pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ibu memberikan suatu contoh penataan nomor rumah. Andaikan di sini ada rumah, ya, ada sebuah komplek, bisa kita katakan seperti itu. Ini ada komplek, ya. Mereka ini dipisahkan oleh jalan. Jadi di sini ada sederetan rumah. Nah, 1, 3, 5, 7 ini adalah nomor rumah, ya. Jadi barisan rumah yang ada di atas ini, bagian atas ini bernomor 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Sedangkan barisan rumah yang berada di bagian bawah ini bernomor 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini kan nomor-nomor rumah bagian atas 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya, ya. Ini artinya rumah pada bagian yang atas ini itu bernomor apa ini? Bernomor ganjil, ya. Sedangkan barisan rumah yang berada pada bagian bawah ini bernomor genap. Jadi kalau kita perhatikan di sini, rumah pada urutan pertama yang bagian ganjil itu bernomor 1, rumah kedua bernomor ganjil nomor 3, rumah urutan 3 bernomor ganjil nomor 5, dan seterusnya. Oke ya. Nah, jadi maksudnya bagaimana ini? Nah, setelah kita melihat pola penomoran rumah ini, nah, kita tentu bisa menentukan rumah setelah nomor 19 itu rumah nomor berapa. Nah, gitu. Rumah setelah nomor 20 itu nomor berapa? Nah, begitu ya. Jadi dengan kita memperhatikan nomor rumah ini itu kan sudah membentuk polanya seperti apa. 1, 3, 5, 7. Kamu sudah bisa berpikir di situ. Oh, ternyata di sini penomorannya itu selisih berapa ini? Ayo, selisih 2 ya. Dari 1 ke 3 itu ditambah 2, 3 ke 5 ditambah 2, dan seterusnya. Begitu juga dengan barisan rumah yang bagian bawah. Dari 2 ke 4, ya. Jadi 2 tambah 2 sama dengan 4, 4 tambah 2 sama dengan 6, dan seterusnya. Nah, berdasarkan barisan tadi, ya, ada pertanyaan di sini.
berapakah nomor rumahmu jika rumah kamu itu berada pada urutan ke-10 pada barisan rumah bernomor ganjil? Nah, sekarang kita perhatikan. Barisan rumah yang bernomor ganjil terdiri dari nomor rumah 1, 3, 5, 7, 9. Tentu di sini berapa ayo? 11 dan seterusnya. Nah, jadi dari pola ini kita bisa dapat katakan bahwa rumah pada urutan ke-1 itu bernomor 1, rumah pada urutan kedua bernomor 3, rumah pada urutan ketiga bernomor 5, dan seterusnya. Ya, jadi berarti urutan keempat bernomor 7, urutan kelima bernomor 9, dan seterusnya sehingga kita bisa tahu bahwa rumah kamu ya yang berada pada urutan ke-10 itu pastilah bernomor 19. Oke ya, bernomor 19. Jadi caranya gimana? Ya kamu tinggal urutkan saja dia. Ya, kamu tinggal urutkan saja sampai mendapatkan 10 urutan yang ke-10. Itu bertepatan pada nomor 19. Nah, kemudian kita perhatikan lagi. Berapa banyak ubin warna putih ketika ubin warna biru sebanyak 20 ubin. Nah, jadi ceritanya soal ini ya. Ini ada sebuah pada kolam. Ini kolam 1 ya, ini kolam 1, kolam 2, kolam 3. Nah, jadi kolam 1 ini ya, yang satu ini terdiri dari satu yang berwarna biru itu 1, kemudian sekelilingnya itu terdiri dari warna putih. Ada berapa banyak warna putihnya? Kita lihat 1, 2, ya, 3, 1, kita ulang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi kalau yang warnanya biru itu ada 1, maka yang putihnya itu ada 8. Kita lihat lagi pola kolam yang kedua. Nah, kotak yang warna biru ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4. Nah, kotaknya ada 4. Yang warna putih ada berapa? Kamu bisa hitung di situ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ya? 12. Oke. 1, 2, 3, 4. Ya, 12. Ada 12 yang berwarna putih. Nah, kolam yang ketiga begitu juga kamu hitung. Nah, pertanyaannya, berapakah banyak ubin warna putih ketika ubin warna biru sebanyak 20 ubin? Nah, kamu di sini harus pintar-pintar melihat. Ya, kamu disinilah butuh nalar kamu. Kalau ubin warna birunya 1, warna putihnya ada, tadi ada berapa? Ya, kemudian kalau ubin yang warna biru, maka yang putihnya ada berapa? Kalau ubin warna birunya ada 4, yang putih ada berapa tadi? Kemudian kalau ubin yang berwarna biru ada 9, maka yang putih ada berapa? Ya. Nah, ada baiknya untuk soal seperti ini kita buatkan tabel dulu supaya gampang dalam menyelesaikan soal ini. Perhatikan. Nah, kita lihat di sini. Pola 1 ya, pola 1 kolam 1 tadi. Ubin warna biru ada 1. Ya. Ubin yang warna putih ada 8. Nah, ini bagaimana kok bisa menjadi 1 pangkat 2? Ini kok bisa menjadi 3 pangkat 2 kurang 1 pangkat 2. Ya, kita abaikan itu dulu. Kita lihat dulu pola yang kedua. Pola yang kedua, ubin biru ada 4, ubin putih ada 12. Pola yang ketiga, ubin biru ada 9, ubin putih ada 16. Kemudian pola keempat, ubin biru ada 16 dan ubin putih ada 20. Nah, di sini kamu harus lihat ya. Bagaimana caranya kamu merubah bilangan-bilangan ini menjadi bilangan-bilangan lainnya, menjadi bentuk aljabar lainnya ya.
Nah, jadi apakah ada kaitan antara 1 dengan 8, 4 dengan 12, 9 dengan 16, 16 dengan 20? Ayo kita lihat. Ternyata kalau ubinnya birunya itu ada 1, ubin putihnya ada 8. Nah, di sini Ibu buat 1 pangkat 2. Kenapa 1 pangkat 2? 1 pangkat 2 itu kan 1 kali 1. 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, 8 bagaimana? 3 pangkat 2. Kenapa 3 pangkat 2? 3 pangkat 2 itu 9 dikurang 1. Jadi 9 kurang 1 sama dengan 8. Nah, asumsinya bagaimana? Kita kembali lagi melihat gambar tadi. Kita lihat gambar tadi. Ya. Pada dasarnya kolam 1 ini, ya, kolam 1 ini terdiri dari berapa banyak ubin seluruhnya tanpa memperhatikan warna? Ya, ada 9. Oke, ada 9. Kemudian kalau kita mau yang putih saja, artinya 9 ubin itu kan harus dibuang 1. Dibuang yang tengah ini. Oke, berarti 9 ubin dikurang 1. 9 dari mana tadi? Tuh 2, 3. Nah, kamu lihat di sini ini bentuknya persegi. Jadi kita tinggal hitung aja kotaknya. Kalau ke samping 3, maka ke atas juga 3. Sehingga untuk mencari banyak ubin seluruhnya adalah 3 pangkat 2, 9. Dikurang 1. Ya, kenapa 1? Karena ini kan 1 hanya ubinnya. Jadi 9 kurang 1 sama dengan 8. Ya, jadi mikirnya seperti itu. Kemudian untuk kolam yang kedua, banyak ubin seluruhnya ada berapa di sini? Ya, ke samping ada berapa? 1, 2, 3, 4, ke atas juga 4. Jadi 4 pangkat 2, semuanya ada 16. Yang kita mau hanya ubin putih. Ubin putih yang hanya kita mau. Nah, berarti 16 dikurang berapa di sini? Nah, bentuk ubin biru juga persegi. Ke samping 2, ke atas 2. Ya, jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, jadi yang kolam ketiga, 1, 2, 3, 4, 5. Ke atas juga 5. Jadi seluruh banyak ubin pada kolam ketiga, 5 pangkat 2 ada 25, dikurang. Di sini berapa ini? 3 pangkat 2, kurang 9. Ya, lanjut. Kembali kita ke sini. Nah, ternyata, nah di sini kan ketemu polanya. Kalau pola ke-1, ya, pola ke-1, ubin birunya 1, maka ubin putihnya 8. Kita tadi bisa buat 3 pangkat 2 kurang 1 pangkat 2. Kalau pada pola kedua, 4 pangkat 2 kurang 2 pangkat 2. Pola ketiga, 5 pangkat 2 kurang 3 pangkat 2. Nah, di sini kan sudah nampak keteraturannya, ya. Terus pola keempat, 6 pangkat 2 kurang 4 pangkat 2. Kalau pola kelima, itu bagaimana? Tentulah berapa ayo? 7 pangkat 2 dikurang 5 pangkat 2. Sehingga pola ke-20 itu pastilah 22 pangkat 2 kurang 20 pangkat 2. Ya, hasilnya silahkan kamu cari sendiri nantinya. Oke, ya. Bagaimana anak-anak Ibu? Sudahkah paham kamu dengan materi yang baru saja Ibu berikan? Ya, mudah-mudahan paham. Nanti jika tidak paham, kamu bisa ulang-ulang lagi video ini. Ya, jika juga tidak paham, kamu boleh japri ke Ibu. Baik, kita lihat. Oh, ternyata kita sudah sampai pada latihan mandiri. Baik ya, Ibu jelaskan dulu sedikit tentang latihan mandiri ini. Untuk soal yang pertama, tentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola barisan bilangan berikut. Nah, ini gampang sekali ya. Nah, barisannya kan ada 1, 3, 5, 7. Kamu tinggal tentukan siapa bilangan setelah 7, siapa bilangan setelahnya, dan setelahnya. Lihat, perhatikan. Dari 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7, itu polanya bagaimana. Ya, sehingga kamu bisa menentukan 3 bilangan berikutnya. Begitu juga dengan pola barisan bilangan yang nomor B. 100, 5, 95, 90, 85, dan seterusnya. Ini bagaimana? Berapa di sini, berapa ini, dan berapa ini. Lanjut, nomor 2. Isilah titik-titik berikut agar membentuk suatu pola barisan bilangan. Baik, anak-anak Ibu, kita lihat di sini ya. 4, 10, titik-titik, titik-titik, 28, 34, 40. Nah,
Kamu dilihat di sini cirinya. Dari 4 ke 10, bagaimana cara dapatnya? Dari 28 ke 34, bagaimana cara dapatnya? Dari 34 ke 40, bagaimana cara dapatnya? Kalau kamu itu sudah temukan, insya Allah ini sudah bisa kamu isi, sehingga dia akan nanti membentuk suatu pola barisan bilangan. Begitu juga dengan yang nomor B. Ya. Baik, nomor 3, ambillah satu bilangan agar terbentuk suatu pola barisan bilangan. Nah, di sini untuk nomor 3 ini, kamu ambil satu bilangan. Ya, jadi bilangan yang satu itu, dia tidak termasuk ke dalam pola barisan bilangan ini. Nah, kamu lihat di sini. 2 ke 4 itu bagaimana dapatnya? 4 ke 7 bagaimana dapatnya? 7 ke 9 bagaimana dapatnya? 9 ke 11 bagaimana dapatnya? Ada satu bilangan di sini yang tidak mungkin dia. Ya, yang tidak mungkin dia disuruh ambil oleh kita, ya, disuruh ambil, sehingga kalau kita ambil bilangan itu, dia akan membentuk suatu pola barisan bilangan. Begitu juga dengan nomor B. Nomor 4, jika angka pada bilangan 1, 3, 3, 4, 6, 4, 1, 3, 3, 4, 6, 4, 1, 3, 3, 4, 6, 4 diteruskan di sini dengan pola yang sama, tentukan angka ke 100. Ya. Nah, di sini angka pertama siapa? Lari dia ya. Angka pertama siapa? 1. Angka kedua 3. Angka ketiga 3. Angka keempat 4. Angka keenam, angka ke-5 ya, ke-5 6. Terus angka ke-7 4. Yang ditanyakan angka ke 100. Ayo pikirkan. Apakah kamu harus mengurutkan atau mungkin kamu punya teknik lain untuk menentukan siapa angka yang ke 100. Nah, sama halnya dengan nomor 5, sedikit saja bedanya. Jika angka pada bilangan nih, bla 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 ini diteruskan dengan pola yang sama, tentukan banyak angka 1 hingga angka ke-50. Jadi, setelah kamu urutkan sampai dengan angka yang ke-50, itu angka satunya ada berapa banyak? Itu maksud dari pertanyaan nomor 5. Baik anak-anak ibu, ya, cukup sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kamu dapat pahami. Untuk latihan mandiri, kamu boleh tulis di buku matematika kamu, tetapi jangan lupa nanti di atas kertasnya itu kamu tuliskan nama dan kelas, ya. Kemudian setelah selesai foto dan japri ke ibu. Baik anak-anak ibu, terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.